selamat datang kalian semua calon orang-orang sukses. Amin. Lagi dan lagi kembali lagi bersama saya Joe dan saya Jack. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu supaya bisa memberikan like di video ini. Kali ini kami akan merangkum sebuah film berjudul Blair Witch tahun 2016. Kelanjutan dari film The Blair Witch Project tahun 1999. Oke, jangan banyak basa-basi, tetap di posisi PW kalian karena rekan saya Bang Jack akan membuka ceritanya. Did you see her? What do you mean? I missed it the first time too. Awal kisah memperlihatkan seorang pria bernama James yang baru saja menemukan sebuah video di YouTube. Video tersebut memperlihatkan 3 mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan ke dalam hutan pada tahun 1999 dan dinyatakan menghilang. Yang mana salah satu dari mahasiswa tersebut adalah kakak kandung si James yang tidak pernah kembali sampai saat ini. Later found. Really, it's nothing, but the guy who uploaded this video said it was from a tape he found in the Black Hills. Hutan tersebut bernama Black Hill, sebuah hutan yang diyakini merupakan hutan angker yang ada mantannya atau setannya. Bersama Lisa pacarnya dan 2 sahabat yang merupakan pasangan kekasih, ada Peter dan Ashley. Mereka berdua berencana untuk pergi ke hutan tersebut, berharap kakaknya James masih hidup atau setidaknya bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, yakni tersesat dan menghilang di dalam hutan, James sudah menyiapkan beberapa perangkat canggih seperti drone dan perangkat lain guna membantu perjalanannya. Singkat cerita, James dan kawan-kawan pun mulai melakukan perjalanan ke dalam hutan Black Hills, sekaligus menemui orang yang memposting video tersebut tanpa mereka berempat sadari jika petualangan ini akan penuh dengan hal-hal mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. And this used to be called Blair? Sort of. Dan sampailah mereka di tempat orang yang mengupload video tersebut. Tempat tinggalnya berada di sebuah desa kecil yang hanya berjarak beberapa kilometer dari hutan Black Hills. Ada Len dan Talia, pasangan kekasih yang menemukan kaset rekaman tersebut dan menguploadnya ke YouTube. Di mana James ingin Len dan Talia menunjukkan di mana mereka menemukan kasetnya. Berharap kakaknya masih hidup atau setidaknya ada petunjuk yang bisa menjelaskan penyebab menghilangnya mereka bertiga. Lisa. Tibalah mereka di bagian depan jalan masuk menuju Black Hills. Belum di hutan Black Hills karena masih harus jalan kaki menuju TKP. Dan oleh karena itu hanya bisa dilalui jalan setapak. Mereka pun meninggalkan mobilnya di tempat tersebut. This area has a history of things happening that no one really likes to talk about. Doesn't mean that every square foot of this planet is haunted. Did you grow up? Sepanjang perjalanan, Len yang lahir di sana pun bercerita mengenai sejarah Black Hills yang katanya dikuasai oleh seorang penyihir, Blair atau Blair Witch, di mana semua orang desa percaya jika menghilangnya kakak James dan kedua temannya diakibatkan oleh hal-hal gaib di luar nalar manusia. Namun karena James dan kawan-kawan adalah orang kota yang anti terhadap hal-hal yang berbau mistis, mereka justru tertawa ketika mendengar cerita si Len tersebut. Watch yourself. Watch your step. It goes down. Setelah istirahat 1 kali, mereka akhirnya sampai di bagian terdepan hutan Black Hills. Di situ, ada papan peringatan bertuliskan dilarang masuk pada malam hari. Namun karena niat awal mereka memang ingin berkemah di sini, James dan kawan-kawan tetap masuk tanpa memperdulikan peringatan tersebut. Berjalan melalui semak belukar, sampailah mereka di sungai kecil yang membelah di antara hutan belantara Black Hills. Tanpa ragu, mereka mencopot sepatunya dan berjalan melewati sungai di mana Ashley tak sengaja menginjak batu tajam dan membuat kakinya terluka. Dan beruntung, Ashley masih kuat untuk berjalan. Sore menjelang malam, James dan kawan-kawan mulai mendirikan tenda dengan skill seadanya.
Bahkan Peter sempat kesulitan untuk mendirikan tendanya sendiri. Sementara Lisa dan James mencoba menerbangkan drone yang mereka bawa untuk melihat pemandangan dari atas, di mana hutan Black Hills ternyata terisi oleh pohon-pohon besar, sehingga cukup sulit untuk melihat permukaan termasuk posisi mereka saat ini. Before it gets totally dark, okay? We're looking for the house from Heather's footage. Do you see the... Oke lanjut, malam hari pun tiba. James dan kawan-kawan terlihat sedang bakar sosis. Dilanjutkan dengan Len yang kembali bercerita mengenai sasakala atau asal-usul kenapa hutan ini dianggap angker. Ternyata, dahulu kala ada seorang wanita bernama Ellick Edward yang dituduh sebagai penyihir. Warga desa pun membunuhnya dan mengikatnya di atas pohon dengan kaki dan tangan yang diikat dengan batu besar, sehingga membuat kaki dan tangannya meregang atau memanjang. I mean, they did tie her to a tree, but they tied her up really high. Beberapa waktu berlalu, warga pun kembali ke dalam hutan untuk melihat jasad Ellick, namun ternyata sudah menghilang dan dianggap telah dimakan binatang. Nah, sejak saat itulah muncul rumor tentang kutukan Ellick terhadap hutan ini, yang barang siapa melihat langsung ke arah penampakan sosok Ellie, maka orang tersebut akan langsung mati karena ketakutan, sehingga satu-satunya cara agar bisa selamat adalah dengan tutup mata atau membalikan tubuh secara langsung, seperti salah satu orang yang berdiri di pojokan dalam rekaman tersebut. That's what most people say. This is all just stories, okay? I've been to these woods before. I do. Yeah, good. Ketika malam semakin larut dan semua orang sudah tertidur lelap, James dikejutkan dengan suara mencurigakan di luar tenda, yang ketika dia keluar, Talia mengatakan jika Len izin kencing sekitar 10 menit yang lalu dan belum kembali sampai sekarang, sehingga James dengan baik hati mau menemani Talia mencarinya dan tiba-tiba Lane! Ternyata itu adalah Len yang seharusnya tidak buat lelucuan, mengagetkan, dan yang pastinya membuat rekan-rekannya sedikit kesal. Dan alasan Len keluar adalah penasaran dengan suara tadi yang muncul, sama seperti James, namun tidak ada apa-apa di sana. Keesokan paginya, mereka semua dikejutkan dengan penemuan simbol aneh yang tergantung tepat di sekitaran tenda. Namun yang tidak kalah aneh adalah waktu yang menunjukkan pukul 2 siang. Yang padahal mereka semua baru saja terbangun. Apakah mereka ini adalah seseorang yang suka begadang atau orang yang suka membangkong, dan yang pastinya ini tidak masuk akal. This is too weird. I don't know, we found Want to go home now. We need to get out of here. Hey, James, that's not a bad idea. James dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pulang setelah merasa bahwa mereka tidak siap untuk hal seperti ini. Dan ketika dalam perjalanan tersebut, Peter tak sengaja melihat sebuah tali yang mirip dengan tali yang digunakan pada simbol aneh tadi, di mana Talia dan Len akhirnya mengaku jika mereka berdualah pelaku yang telah membuat simbol-simbol aneh tersebut, berdasarkan apa yang mereka lihat dalam rekaman videonya. Scary or anything. We just Alright, but look, we faked it because it's real, okay? There really is something happening here. Dan tujuannya adalah supaya James dan kawan-kawan memutuskan untuk segera pulang, di mana Len dan Talia ternyata ketakutan setelah mendengar suara aneh semalam. Dan karena gengsi jika harus meminta pulang duluan, Len dan Talia pun membuat simbol-simbol tersebut, supaya James dan kawan-kawan sendirilah yang segera meminta untuk pulang. There's something really going on out here. Cut the camera off. Guys, don't understand, okay? Di sini juga terungkap jika Len dan Talia ternyata sama sekali belum pernah masuk ke hutan Black Hills, yang berarti mereka berdua tidak pernah menemukan kasetnya, dan apa yang mereka upload di YouTube bukanlah hasil temuan melainkan mengambil dari akun lain lalu di-upload ulang. Dan alasan mereka ikut adalah tidak lain tidak bukan hanya untuk sebatas konten, karena terlalu takut pergi ke hutan berdua saja, sehingga Len dan Talia memanfaatkan James yang kehilangan kakaknya agar mau masuk ke hutan beramai-ramai. Where's the creek? But nobody has. Nobody's been here for years. Take him. Go. Len dan Talia pun diusir dari kelompok dan disuruh pergi untuk pulang duluan saja. Sementara untuk James, dia nampak kecewa karena harapan untuk menemukan kakaknya ternyata nihil. Namun sisi baiknya adalah berkat semua sekarang sudah tidak takut dengan hutan angker dan hal mistis. Karena jika itu nyata, pastilah itu semua ulah Len dan Talia.
James dan kawan-kawan pun melakukan perjalanan pulang berdasarkan petunjuk dari GPS. Namun sesuatu yang tak diduga terjadi ketika mereka mengalami apa yang dinamakan dengan keselong. Keselong adalah istilah dalam bahasa Jawa yang artinya tersesat, yang berkaitan dengan gaib, dan jika dijelaskan dengan menggunakan bahasa sains dan lebih ilmiah, artinya kurang lebih semacam time loop atau mengulangi kejadian yang sama berulang-ulang kali. Pergi ke tempat semula seolah berputar-putar di tempat yang sama, di mana setelah berjalan berkilo-kilometer, mereka ternyata berakhir di lokasi yang sama, yakni tempat mereka mendirikan tenda-tenda semalam. Karena luka kaki Ashley semakin parah, Peter pun mendirikan tenda dan menyuruhnya untuk istirahat. Yang ketika sedang membuka perbannya, tiba-tiba I'll go get Jane. Whoa, 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 whoa. ternyata ada sesuatu yang bergerak di dalam kulit Ashley, entah apa itu. James dan Lisa pun menerbangkan drone yang lebih tinggi untuk memastikan kembali jalannya pulang. Namun ternyata hanya pepohonan saja yang terlihat, tanpa ada jalan setapak atau aliran sungai. Yang ketika sedang mencoba untuk menerbangkannya lebih tinggi, drone pun tiba-tiba error dan terjatuh entah di mana. I'm gonna gather some wood if you guys. Malam pun tiba. James dan Lisa sedang berada di sekitaran tenda menjaga Ashley yang sedang demam akibat infeksi. Sementara Peter sedang kencing keluar sambil mencari kayu bakar. Dan ketika sedang dalam perjalanan pulang, ada muncul suara wanita tertawa cekikikan seperti Mbak Kunti. Peter pun langsung lari ketakutan setelah melihat penampakan yang muncul, di mana saat itu sudah berlari jauh, tiba-tiba dan Peter pun tertimpa pohon yang runtuh, disusul dengan suara aneh yang semakin mendekat. Dan dalam detik-detik menakutkan ini, Peter pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika sosok tersebut menyeretnya yang membuatnya menjadi orang pertama yang hilang dari kelompok ini. James dan Lisa sendiri kedatangan si Len dan Talia dengan kondisi yang sudah lusuh dan kotor. Mereka mengaku sudah 5 hari tersesat di dalam hutan ini, yang padahal mereka berdua baru saja tadi siang terpisah dari kelompok. Talia yang kelaparan dan ketakutan pun memilih untuk bertahan bersama dengan James dan kawan-kawan. Sementara Len bersikeras untuk terus bergerak supaya bisa secepatnya keluar dari hutan ini. Paginya, tepat di jam 7 saat alarm berbunyi, James dan Lisa cukup dibuat heran dengan kondisi di luar yang masih gelap. Tak cukup sampai situ, di luar sudah banyak sekali simbol-simbol aneh yang nampaknya terbentuk secara alami dan jelas bukanlah buatan si Len dan Talia. Oh my god. Terjadi momen menegangkan ketika Talia dan Ashley panik tak terkendali, di mana Talia panik karena ingin cepat pulang, sementara Ashley panik karena James yang menghilang. Talia menemukan rambutnya terdapat pada salah satu simbol menyerupai tubuh wanita tersebut, dan ketika Ashley marah dan mematahkan simbolnya, tubuh Talia pun langsung ikut patah dan tewas saat itu juga. Sehingga simbol-simbol ini berfungsi sebagai boneka santet atau boneka voodoo, yang praktek semacam ini hanya bisa dilakukan oleh salah satu dengan profesi sebagai seorang penyihir. Mereka bertiga pun lari ke arah yang berbeda. Istilah dalam player Mobile Legends panik atau sudah kena mental, yang membuat mereka menjadi terlihat bodoh dan akhirnya membuat mereka bertiga berpisah satu sama lain. Beruntung James dan Lisa adalah sepasang kekasih memiliki feeling kuat satu sama lain, sehingga mereka berdua bisa bertemu dan bersama lagi. Sementara untuk Ashley, dia justru menemukan drone yang tersangkut di atas pohon, dan luar biasanya drone tersebut masih hidup. Daya baterainya pun super duper tahan lama. Padahal, seperti yang sudah kita tahu, sudah tersangkut dari kemarin sore dengan kondisi yang belum dimatikan. Karena tak mau terlepas, Ashley pun naik ke atas pohon untuk mengambilnya. Yang ketika sedang melakukan hal itu, tiba-tiba
Tersisa James dan Lisa yang sedang mencari Ashley. Mereka berdua justru menemukan sebuah rumah tua yang sama persis dengan yang ada dalam video rekaman itu. Di mana James yakin jika kakaknya berada di dalam rumah tersebut. Karena Lisa terlalu takut, James akhirnya masuk sendirian. Satu persatu ruangan pun dilewati hingga sampailah di sebuah kamar loteng yang kondisi dindingnya bolong-bolong hingga terlihat cahaya petir dari luar. Saat itulah pintu tiba-tiba tertutup disusul dengan lampu senter yang mati. Kembali ke Lisa yang sedang berada di luar tepat di bawah hujan deras. Lisa akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam setelah James tak kunjung keluar. Berbeda dengan James yang pergi ke lantai atas, Lisa justru masuk ke dalam ruang bawah tanah yang kondisinya benar-benar sangat menyeramkan, horor sekali. Tak diduga Lisa kembali bertemu dengan Len yang kondisinya sangat berbeda dengan kondisi terakhir saat bertemu. Karena memang si Len sudah 1 tahun berada di sini yang bagi Lisa hanya beberapa jam saja sejak terakhir mereka bertemu. You look exactly how I remember. Terlalu lama terjebak di sini membuat Len menjadi sedikit gila hingga dia meyakini jika sang penyihir penguasa tempat ini menginginkan tumbal. Len pun memukuli Lisa hingga pingsan dan menyeret tubuhnya ke dalam sebuah lubang di bawah lantai. Sesaat sadar, di situ Lisa menemukan terowongan kecil menuju entah kemana, hingga keluar di ruangan lain di rumah ini. Di situ juga, Lisa menemukan sebuah pisau, sehingga ketika Len datang, dia pun langsung menikam si Len hingga tewas saat itu juga. Lisa pun pergi ke ruangan lain untuk mengajak si James pergi, dan tak lama terdengar suara wanita, dan... ingin cepat keluar, Lisa pun naik ke loteng dan menguncinya dari dalam. Yang kita tahu ini adalah sia-sia, karena jelas penyihir tidak akan kesulitan oleh hanya sebuah gagang kayu. Tak disangka, James muncul dengan cara yang cukup mengejutkan, yang membuat Lisa terkejut. Tak lama muncullah cahaya terang dari luar sana, entah dari mana asalnya. Saat itulah muncul si penyihir, berhasil mendobrak pintunya, yang ketika sedang panik, James teringat dengan kata-kata Len untuk berdiri di sudut ruangan, dan jangan pernah melihat langsung ke arahnya. James tiba-tiba mendengar suara kakaknya sehingga dia memutuskan untuk berbalik dan tiba-tiba si penyihir berhasil mempengaruhi pikiran James seolah mendengar suara kakaknya. Tersisa Lisa yang masih hidup. Dia pun berusaha keluar dari rumah ini dengan cara membalikan kameranya untuk melihat posisi penyihir berada. Tanpa harus melihatnya secara langsung, perlahan demi perlahan dia pun mulai melangkah kakinya ke belakang yang tanpa diduga terdengar suara James yang memanggil-manggil namanya. Tamat, ending yang cukup membuat kita tidak puas. Misteri apa sebenarnya? Yang jelas ini hutan adalah hutan angker yang dihuni oleh penyihir. Dari segi cerita, film ini sangat menarik namun endingnya agak sedikit di luar ekspektasi. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Bang Jack yang melanjutkan. Oke, baiklah. Pesan yang bisa kita ambil adalah ketika kalian bertemu dengan penyihir, harap untuk berdiri di sudut ruangan dan jangan pernah sekali-kali menengok langsung ke arahnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Jack. Saya Joe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pengangguran.